Kebanyakan orang lebih sering fokus ke hal yang nggak bisa dikendalikan daripada yang bisa dikendalikan. Hal tersebut sulit untuk memunculkan kebahagiaan, karena kunci untuk memiliki hidup bahagia adalah memusatkan diri pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan bukan sebaliknya. So, di video ini kita bakal bahas filosofi stoikisme. Tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Menurut filosofi stoikisme, semua hal dalam hidup bersifat netral, nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk. Hal-hal yang menjadikan baik atau buruknya suatu hal adalah interpretasi kita terhadap hal tersebut. Para filsuf stoik menganggap bahwa kebahagiaan itu nggak seharusnya dikejar, dan diharuskan lebih fokus untuk mengurangi emosi negatif yang dimiliki, sehingga dapat lebih mampu untuk mengendalikan perilaku dalam menghadapi emosi tersebut. Nah, terus apa sih definisi dari stoikisme? Jadi, apa itu stoikisme? Stoikisme adalah aliran filsafat Yunani kuno yang muncul pada abad ketiga sebelum Masehi. Di era modern ini, filosofi stoikisme masih banyak diadopsi oleh banyak orang di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bisnis, olahraga, hingga kesehatan mental. Prinsip-prinsipnya menekankan pentingnya mengendalikan emosi, menjaga keseimbangan mental, dan tetap tenang di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tekanan. Filosofi stoikisme pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf Yunani bernama Zeno, dan dikembangkan oleh 3 orang filsuf lainnya, kayak Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Nah, setelah kita tahu definisinya, terus gimana cara penerapan stoikisme? Salah satu permasalahan yang sering kita hadapi dalam hidup adalah menghadapi hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk nggak menghabiskan energi dan waktu kita untuk hal-hal semacam ini. Alih-alih merasa frustasi atau cemas, kita sebaiknya fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, kayak tindakan dan reaksi kita terhadap situasi tersebut. Cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa beragam. Misalnya saat kita dihadapkan pada situasi stres di tempat kerja, stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi situasi semacam ini dengan sikap yang bijaksana. Nah, yang terakhir adalah, apa pelajaran penting dari filosofi ini? Contoh penerapan stoikisme bisa ditemukan di banyak tokoh inspiratif dalam sejarah maupun di zaman sekarang. Misalnya Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga merupakan seorang filsuf stoik. Dia menulis buku berjudul Meditations yang berisi pemikiran dan refleksi tentang prinsip-prinsip stoikisme yang diamalkannya. Poin penting lain dalam stoikisme adalah mengembangkan ketenangan pikiran di tengah-tengah tantangan. Hal ini bisa dicapai dengan menyadari emosi kita, merenungkan apakah emosi tersebut bermanfaat atau merugikan, dan berlatih menjaga ketenangan pikiran melalui meditasi dan introspeksi. Jadi kesimpulannya, stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk menerima apa yang nggak bisa kita kendalikan, menjaga ketenangan pikiran di tengah tantangan, dan hidup dalam keharmonisan dengan alam semesta. Stoikisme membuat kita bijaksana dan tetap tenang di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tekanan. Nah, segini dulu pembahasan kita tentang filosofi stoikisme. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks.